Ya, kita review sebentar tentang call participle ya. Chapter 22. Nah, participle itu adalah verbal noun. Verbal adjective. Kalau dia verbal adjective, maka dia punya dapat infleksi gender dan number. Oke, tapi bukan per person. Hanya ada gender number seperti kata benda ya. Nah, fungsinya adalah seperti kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Misalnya attributive use, predicative use, substantive use. Jadi, ya. Nah, kalau atributif dia menjelaskan kata benda secara langsung. Kalau dia predikatif, dia menjadi predikat dari kata benda, ya. Kalau substantif, dia berfungsi sebagai kata benda. Oke, itu 3 fungsi utama participle, ya. Nah, kemudian kita udah pernah bahas infinitif kan, call infinitive construct atau absolute. Nah, infinitive itu adalah verbal noun, ya. Jadi dia kata benda yang berasal dari kata kerja. Oke, nah fungsinya itu bisa kalau absolute sebagai emphatic, ya, penekanan, imperatif, perintah, contemporaneous bersifat simultan gitu ya, dan complementary melengkapi. Oke, sedangkan construct itu verbal noun, fungsinya apa saja? Di sini construct bisa sebagai intention or result, purpose. Oke, kalau dengan preposisi le ya, kemudian incentive, kemudian sebagai verbal noun, terus kemudian sebagai complementary dan temporal, ya. Itu beberapa fungsi. Yang penting hafal ininya ya, common use-nya, kegunaannya atau fungsinya. Oke. Nah, nanti kita mau juga belajar sintaks ini. Ya. Saya kasih lihat dulu ya sebelum kita bahas tugas. Sentence sintaks ini. Sintaks itu berarti adalah ilmu tentang kalimat atau klausa. Ya. Nah, biasanya di dalam bahasa Indonesia kan dia mulai dari subjek, baru predikat, ya, atau subjek itu biasanya diwakili kata benda, lalu predikat itu kata kerja. Nah, sedangkan di dalam Ibrani word order-nya itu atau sintaksnya itu dimulai dari verb biasanya normalnya. Berarti predikat dulu, baru subjek, gitu, ya, baru di belakangnya objek. Nah, kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, ya kan, SPO, ya kan. Nah, ini predikat dulu, subjek, baru objek. Ini yang normal. Oke, O itu objek, subjek, V ini verbnya, predikatnya. Contohnya nih, coba baca. Vayikor, ya kan, Elohim et Noha, ya kan, and God remember Nuh, ya. Di sini verbnya dulu, ya kan, baru subjek Elohim, baru et Noah, itu objeknya. Ini yang normal. Ingat urutannya VSO, verb, subjek, objek, ya, VSO. Yang contoh lain misalnya Joseph dream a dream, ya kan? Coba baca ini. Fayoha Sof, ya. Terus apa nih? Joseph Halom, ya kan? Nah, kayaknya lagi belum bisa screen kok. Oh,
Sorry. Nih ya. Joseph dream a dream. Coba baca lagi nih. Nih ya. And then ini Mose Israel ya, and Moses called to all Israel. Nah, ini verbnya, ini subjeknya, ini objeknya. That's the usual ordernya ya. Nah, sekarang syntax of the verb. In the syntax of the verbal sentence, the verb is normally at the beginning, in the first position. Jadi selalu dimulai dari kata kerja dulu. Misalnya ini bangkit, ya kan? Nah, a new king arose over Egypt. Dia dimulai dari kata kerja dulu. Ya, coba baca Fayaka, Melek, nah, and the new king arose over Egypt. Ya, Misraim ya. Keluaran 18. Yang ini sekarang, terus Beheset, Elohim, Olam, Fa'ed. Iya, sekali lagi. Batati, terus Beheset, Elohim, Olam, Fa'ed. Ya. Nah, ini kata kerjanya dimulai. Karena apa tadi word ordernya adalah verb dulu. Ya kan? Baru subjek, baru objek. And then Mazmur 96 ayat 1, sing to Yahweh a new song. Baca. Siru lahayah ya. La Yahweh lah gitu ya, atau Yehova. Terus sil hadas ya. Hadas itu lagu. Sil hadas, new song. Oke, ini syntax of the verb again. Verb may also be preceded by an adverb of time. Kata kerjanya bisa didahului oleh keterangan waktu atau frase keterangan. Misalnya behold seperti ini ya, hineh, atau temporal modifier ya, fahaya atau fayahi ya, atau expression that provide context or circumstantial information independent personal pronoun for emphasis of negative particle. Nah, maksudnya kata kerjanya itu bisa didahului oleh keterangan waktu atau frase keterangan ya, atau frase keterangan waktu ya, atau satu ekspresi yang menjelaskan tentang konteks atau informasi tentang keadaan sekitarnya. Ya. Kemudian bisa juga didahului oleh sebuah kata ganti ya, kata ganti personal untuk penekanan atau sebuah partikel negatif. Nah, kamu lihat nih contoh-contohnya. Misalnya nih, ini ada keterangan waktunya, ya kan? Atah. Oke, nah baru di sini kata kerjanya. Ya, jadi ki. Oke, ki. Oke, coba baca ya. Ata, ki, Yehova, Mikal, Ha Elohim. Ya, nah dia didahului oleh ata. Ini adalah adverbial of time. Ya, an adverb of time. Sekarang, I know, ya, via ki, I know, ki, gadol, Yehovah, that Yahweh is greater, ya, Mikol, Ha Elohim, dan all God. Oke, nah atau didahului oleh apa ini?
Ini namanya adverbial phrase, ya. Jadi ada frase keterangan. Nah, baru dia mulai hayah kata kerja. Ya. Jadi kata kerja itu bisa didahului oleh keterangan-keterangan tadi, keterangan waktu, keterangan adverb, ya, adverbial phrase, adverbial time, atau kata behold. Nah, ini juga bisa. Ya, atau keterangan waktu misalnya fayahi, ya. Nah, ini fayahi ketika, ya. Atau partikel negatif al, ya. Atau kata ganti misalnya you. Oke. Atem, ya. You baru kata kerja. Nah, itu maksudnya letak dari kata kerjanya itu. Oke. Nah, sekarang coba baca nih. Begini. Nah perlu ebotenu apa? Betaref, ya. And behold, our father have fallen by the sword. Kata kerjanya mana di situ? Kata kerjanya ini have fallen, ya kan? Nah, telu. Oke. Ini vahine itu behold keterangannya, ya, adverbnya. Oke, ini coba baca fayahi apa? Behave. Oke. Behave apa? Basade. Fayahar gehu, ya. Nah, ini apa yang ditetak merah ini? Fayahi keterangan, ya. Ini namanya temporal modifier, ya, atau keterangan temporal waktu. When they were in the field, ketika mereka ada di ladang, kata kerjanya mana di situ? Hah? Apa? Cain rose up against Abel, his brother, and he killed him. Ya kan? Kata kerjanya mana? Rose up. Nah, di Ibraninya apa? Ini ya. Fayakam. Ini kan? Nah, ini kan temporal modifiernya ini di sini. Oke. Oke. Fayakam Kain, ya kan? Fayakam Kain itu Kain bangkit melawan Habel. Oke? And he killed him. Ahim fayahakehu. Ya, artinya membunuhnya, kill him. Punya itu belakangnya itu maksudnya menunjukkan him, ya. Oke. Nah, sekarang ini ada al. Berarti ini partikel negatif. Nah, baru diikuti kata kerja. Who, artinya do not trust. Ya, became L ibaru care. Ya, do not trust in decisive words. Kata kerjanya mana? Ini. Iya, trust atau Ibraninya apa? Tiftehu. Ya. Iya. Lakem artinya lakem at the davar in the words of Haseker, deceptive,
menipu, ya. Oke, sekarang, nah ini ada attempt. Ini di sini NU, ya kan? Personal. Nah, baru diikuti kata kerjanya apa? Will be. Di sini apa? Li, ya kan? Who, li, ya. Lalu to me, will be to me, ya. Li-nya itu maksudnya menunjukkan to me. Baru mimelek am, a kingdom, kohanim, artinya opris, ya. Kohen itu artinya imam, kohanim, imam-imam, ya. Oke, jadi kamu ingat aja sebelum kata kerja atau kata kerja itu bisa diikuti oleh adverb of time, ini adverbial phrase atau be whole, ya, temporal modifier, and apa namanya, personal pronoun, and then negative particle, ya. Nah, sekarang syntax of the subject. Tadi kata kerjanya, sekarang kita lihat subjeknya. In the syntax of the verbal sentence, the verb is normally followed immediately by its subject if one is specified. Jadi setelah kata kerja baru subjek. Ya kan? Tadi kan urutannya apa? Verb atau predikat dulu, baru subjek. Nah, kata kerja ini kan Fayomer, ya kan? Fayomer, ini kan kata kerjanya. Subjeknya mana? Has, ya kan? Ular. Ular itu, Fayomer berkata, Isha to the woman. Ya, kayak tadi sintaks subjeknya itu diletakkan setelah kata kerja. Nah, ini contoh lain. Ini subjeknya. Ya, kata kerjanya apa? Dwell, tinggal. Oke. Faiz kon, terus apa? Kivat Yehova, ya kan? Al har apa? Sina, ya. Coba baca ulang. Iya. Coba ulangi sekali lagi. Iya. Subjeknya? Apa nih? Ini kan? Iya. Verbnya? Nah, ini. Objeknya? Nah, ya, ini. Okay. The verb may be preceded by its subject to emphasize that subject. Tapi kata kerja itu bisa juga mendahului, kata kerja itu bisa didahului oleh subjeknya. Dan ini berarti adalah emphasize, penekanan atau penegasan. Walaupun ada other reason for this type of variation, ya. Misalnya Yehova. Nah, ini kan subjeknya dulu. Berarti di sini yang ditekankan adalah subjeknya. Ini sudah pernah saya jelaskan. Yehova, apa ini? Yimelok. Ini artinya kata kerjanya verb akan memerintah, ya kan? Terbalik ini sekarang. Subjeknya dulu, baru verbnya. Nah, ini berarti subjeknya mau ditekankan. Jadi ini emphasize that subject. Oke. Yahweh will reign forever and ever. Allah Yahweh ini yang akan memerintah selama-lamanya. Ya. And Moses went up to God. Nah, ya kan? Moses, Allah, Elohim, ya kan?
Nah, Mosesnya yang diduluankan. Berarti yang ditekankan Musanya. Naik kepada Allah. Atau, and Nuh found favor in the eyes of Yahweh. Noah, terus, Ma'a, Hen, Be'ene, Yehova. Nah, subjeknya Nuh dan Nuh. Kata kerjanya apa? Ma'a. Nah, jadi ditukar gitu. Itu untuk penegasan ya. Oke, sekarang kita lihat objeknya. Objek biasanya diletakkan setelah apa? Subjek. Jadi verb, subjek, objek. Oke. Nah, ciri objek itu biasanya ada tanda preposisi le atau l terus ada makef ini. Ya. Contoh misalnya nih, I know that Yahweh has given to you. Nah, to you-nya itu adalah apa? Objek. Oke, di sini ada tanda preposisi le, lakem, artinya to you. Ya. Nah, coba baca. Fayati. Ini berarti verb-nya kan? Ki, na, tan. Yehova, lakem, et, haaretz. Oke, nah lakem ini apa? Ini adalah objek. Tapi disebut indirect object. Objek tidak langsung. Oke, nah objek tidak langsung itu ditandai preposisi le, to you misalnya. Ya, atau L ya. Ini ya, indirect object. Nah, objek langsung ya, objek langsung itu diletakkan setelah apa? Subjek atau setelah kata kerja. Ya. Lalu bisa mendahului indirect object juga. Nah, contoh gini. Ini yang dicetak merah ini adalah objek langsungnya. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu apa? Objek langsungnya. Oke? Bara Elohim et hasamaim et haaretz. Nah, ini objek langsungnya. Kok bukan objek tidak langsung? Kalau objek tidak langsung kan ingat ada le-nya kan? Nah, ini kan nggak ada. Oke? Nah, kata kerja juga bisa didahului oleh objek. Objeknya ditaruh di depan malah. Untuk menekankan si objek. Sama kayak tadi, subjeknya ditaruh di depan untuk menegaskan si subjek. Ya. Oke, harusnya gini. Kamu takut kepada Allah. Kamu harusnya takut kepada Allah. Tapi saya mau menekankan Allahnya. Kepada Allah lah kamu harus takut. Oke. Nah, jadi at Yahweh ini kan objek langsungnya. Ditaruh di depan. Oke, at Yahweh artinya Yahweh alamu. Oke, Eloheka ira. You shall feel. Kamu takut. Oke, tapi Yahweh-nya ditaruh di depan. Nah, ini untuk menegaskan kamu takutnya sama Allah, jangan takut sama yang lain. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini tentang posisi objek diletakkan setelah apa namanya verb atau subjek. Tapi bisa dipindah depan kalau itu berfungsi emphasize atau penegasannya penekanan. Kemudian indirect object biasanya diikuti oleh preposisi le atau l ya. Nih. Nah, sekarang kita lihat conditional sentences. Conditional sentences ini artinya kalimat kondisional atau kalimat pengandaian. Nah, dengarkan kalimat pengandaian misalnya
Jika hari ini hujan, maka saya akan tidur. Ya kan? Nah, itu conditional sentence. Nah, berarti conditional sentence ini terdiri dari dua kalimat, dua klausa. Klausa yang pertama adalah kondisinya atau syaratnya, itulah disebut protasis. Jika hari ini hujan, nah, itu syaratnya, kondisinya. Maka saya akan tidur. Nah, saya akan tidur itulah klausa kedua yang disebut sebagai apodosis. Kalau jikanya apa? Protasis. Ya, ini dulu di Yunani juga pernah belajar. Protasis, conditional clause atau if clause, and then apodosis itu adalah then clause atau maka, ya. Maka atau then, nah, gitu. Nah, protasis di dalam Ibrani mulai dengan im. Ini pasti. Im itu artinya jika. Tapi juga bisa dimulai dengan ki atau hen atau aser. Ya. Tapi umumnya dimulai dengan im. Itu artinya jika. Lalu diikuti perfect, imperfect, dan participle biasa. Nah, ini contoh nih. If you go with me, then I will go. Jika kamu, ya kan, pergi dengan aku, maka aku akan pergi. Jika kamu tidak, ya aku juga tidak. Nah, gitu. Itu kalimat pengandaian ya. Oke, Vayomer, Eloha, Vayomer, Eleha, Barak, Ima. Ini lihat tuh. If, ya kan? Lalu teleki. If you will go with me, ya, ini artinya with me. Baru halaketi. Then I will go. Gitu. Lihat ada im, protasis, baru di sini apodosis. If you will go, ya, imperfect kan? Then I will go. Oke? Nah, im, lo, heleki, imi, lo, eleh. Sama. Ini if juga kan? Lo itu artinya not. Heleki artinya not go with me. Imi. Lo, maka aku juga eleka. I will not go. Nah, ini dia. Kondisinya, protasisnya, if, im ya, you will go. Konsekuensinya, apoteosisnya, then I will go. Ada then ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kondisionalnya if, jika, you will not go, then I will not go. Paham ya? Ini kondisionalnya, protasis, ini konsekuensinya atau apodosis. Nah, kalau di Ibrani ada imnya. Ya. Oke. Nah, sekarang adverb. Adverb itu artinya kata keterangan. Tadi kita udah sempat singgung ya. Misalnya tadi keterangan waktu. Ya. Nah, keterangan itu ada berbagai macam sebetulnya. Kalau dalam Ibrani itu ada 4 yang utama, yaitu waktu, tempat, ukuran atau degree, dan cara. Adverb of time, yaitu then, kemudian, atau now, sekarang. Keterangan tempat, misalnya di sini, di sana ya. Degree, ukuran, misalnya sangat. Extremely ya, sangat. Manner, yang ketiga cara, misalnya swiftly, gently, ya, dengan lembut. Nah, contoh adverb of time, misalnya now, atah. Nah, atah ini kan bisa mendahului kata kerja kan? Oke, kayak tadi. Now, I know. Yadati. Ata yadati. Now, I know. Kiyere. Ya, Elohim ata. Ata ini berarti apa? Subjek you. Ya kan? Elohim, God. Kiyere, you feel.
Nah, ini tadi tempat, contohnya now, dia taruh di depan. Iya, tempat, waktu, time, ditaruh di depan sini, baru kata kerja. Oke? Nah, bisa juga adverb of place, ini, ya, fa, ya, some, artinya apa nih? He placed some di sana. Oke? At Adam, the man. Aser, who? Ya, Sar, he had form. Ini ada adverb of place-nya ditaruh di setelah kata kerja. Ya. Nah, ini keterangan-keterangan aja tahu. Dan ini continually. Artinya secara terus-menerus, ya. Continue itu artinya terus-menerus, secara berlanjut gitu. Apa baca nih? Ena, Amin, El Yehova. Ini apa? Ena ini apa? Apa? Subjek, verb atau objek? Hah? Verb. Di sini verb dan subjeknya, artinya my eyes, ya kan? Tamim, continually. Ini Ena itu my eyes are tamim, continually. El, Elohim, on the Lord. Oke, adverb of manner. Coba baca nih. Iya. Ini pertama apa dulu nih? Subjek atau verb? Yosef. Subjek dulu, berarti ini penekanan, ya kan? Kata kerjanya apa? Hah? Elehem, ya kan? Hem upon. Terus Yehusea upon them, ya kan? Lalu manner-nya. Oke? Suddenly. Nah, ini bisa disisipi oleh adverb, ya. Jadi ada berapa adverbnya? Time, place, degree, dan manner. Nah, sekarang disjunctive verb. Nah, ini kan kita udah pernah bahas tentang verb konsekutif. Ya, verb konsekutif. Nah, disjunctive verb is prefix to a verbal a non-verbal form and is a non-sequential that is introduce some kind of interruption in the narrative. Ya, jadi memang kalau kemarin ada yang namanya verb konsekutif, sekarang ada namanya verb disjunctive. Verb juga, tapi fungsinya bukan seperti konsekutif, tapi fungsinya seperti ini: parentikel, circumstantial, contrastive, introductory. 4 ya. Oke, kita lihat apa saja ini. Namanya verb disjunctive itu ini menjadi prefiksnya awalan bagi bentuk non-verbal dan non-sequential. Ya, maksudnya ini menunjukkan ada satu interupsi di dalam cerita. Nah, yang pertama parentetical. Parentetical itu maksudnya disjunctive clause interrupt the narrative flow in order to provide some explanatory information. Jadi kayak ada tiba-tiba ada kayak interupsinya. Ya. Nah, ini asal tahu. Jadi fahem and wahem now. Nah, ini ya. Ada V-nya ini.
Jadi diterjemahkan jadi sekarang, ya. They did not know that Joseph was understanding them because there was an interpreter between them. Coba baca dulu. Faham, lo, yadu, ki, somea, Yosef, Benotam, ya. Oke. Nah, parentetikalnya mana? Ini. Jadi kayak ada satu interupsi yang masuk untuk memberikan satu informasi, penjelasan informasi gitu ya, explanatory information. Sekarang, nah gitu. Sekarang mereka bla bla bla. Nah, kata sekarang ini kayak memberikan sebuah apa namanya? Explanatory information, informasi penjelasan gitu. Ya. Yang kedua bisa sebagai circumstantial, artinya disjunctive clause may introduce or identify circumstantial information that relates to the main action of the narrative. Maksudnya tadi sebagai parenthetika itu berarti explanatory information, kalau ini sebagai circumstantial information atau informasi yang bersifat circumstantial atau lingkungan, menjelaskan situasi. Suatu hari dia naik ke rumah itu, dia masuk ke dalam rumah itu melakukan pekerjaannya dan nah gitu. Tidak ada seorang pun di rumah itu, tidak ada seorang hamba pengurus apa maksudnya servants-nya yang ada di dalam rumah itu. Yang kejadian Yusuf yang nggak salah ini. And nah ada kata tambahan and-nya ini bersifat circumstantial ya. Kemudian yang ketiga, konstruktif. Konstruktif itu berarti ditambahkan bukan and lagi tapi but. Tetapi. Ya. Jadi kalau kayak di Yunani itu kan ada kai ya. Kai itu dan, tapi bisa juga tetapi. Dan itu bisa memberikan satu informasi tambahan atau bisa juga tetapi berarti lawan, kontras. Misalnya Allah melihat Abel dan persembahannya, tetapi Kain diabaikannya, kan gitu. Kata tetapinya itu konstruktif. Atau juga bisa introductory, menunjukkan mulainya sebuah cerita. Nah, itu diterjemahkan jadi sekarang. Ya. Jadi diletakkan di awal. Ini untuk menjelaskan mau memulai satu cerita gitu. Bikin a new narrative, satu cerita baru ya, atau memperkenalkan satu ide tema baru. Sekarang, nah now the serpent, ular itu was more crafty than any other creature that the Lord God had made. Ya, nanti kan Kejadian 3 ayat 1 itu ya. Oke, jadi untuk disjunctive verb selain artinya to end ya, atau but, tapi juga bisa artinya now, sekarang. Kalau dia di depan, now, sekarang, ini introductory. Kalau di tengah-tengah, kalau di depan ini juga bisa introductory atau explanatory. Tapi kalau dia di tengah biasanya itu dan. Atau juga but. Jadi kalau di awal biasanya lihat konteks ya, kadang dia bisa artinya and, tapi bisa artinya sekarang. Kalau dia sekarang, bla 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 bla, itu berarti introductory. Ya. Atau parenthetical. Jadi artinya bukan dan, jadi verb itu nggak selalu artinya dan ya. Bisa juga sekarang atau tetapi. Lihat konteks, kata but ini kan konteksnya Habel dan Kain itu. Persembahan yang berbeda itu. Ya, makanya pakai but. Oke,
bahan kita sampai di sini untuk sintaks. Kuncinya adalah tadi subject, verb, object. Kalau terbalik berarti penegasan. Ya. And then ada adverb, time, place, degree, manner, itu 4 adverb. Itu diingat. Lalu ada protasis dan apodosis. Protasis itu berarti pakai in. Lalu apodosis then, ya. And then object tadi, indirect object itu pakai le. Kalau direct object biasanya diletakkan setelah verb atau subject. Bisa di depan itu untuk penegasan. And then untuk subject, kalau dia tertukar dengan verbnya berarti untuk penegasan, biasanya diletakkan setelah kata kerja. Oke, saya kira ini ya. Oke, ini juga penting, sintaks atau verbnya. Verbnya itu bisa didahului oleh adverb of time atau semacam modifier ya, misalnya behold, ini ya, fahayati ya, fayahi ya, seperti ini. Oke, nah ini modifier, baru nanti diikuti kata kerjanya ini ya. And then sintaks atau verb tadi ya diletakkan kalau dia di awal berarti ini normal ya, verb dulu, and then subject, and then object ya. Ingat kuncinya verb, subject, object, VSO. Ini sintaks new order. Ini basic ya, saya kira penting ini. Ada pertanyaan? Kalau ini chapter selanjutnya adalah tentang seperti ini ya, endingnya ya seperti ini, harus hafal ya. Begini, oke, kita serahkan ke Bible saja lah. Ada pertanyaan di sini? Yang mana? Sama apa? Oh ya, ya. Lihat konteksnya. Kalau dimulai dari awal biasanya itu untuk explanatory atau introductory ya. Oke, kalau nggak ada, kita bahas tugasnya apa? Nomor 1. Ya, 2 minggu lalu apa? Apa? Oke. Yesaya 22:13 ya. Ini tentang infinity absolute, oke? Yesaya 22:13. Ya, mana infinity absolute-nya di situ? Atau kita baca dulu ya. Look at and behold. Nah, lihat tuh ya. Dan lihatlah. Baru diikuti apa? Kata benda di situ ya. Baru itu kata kerja. Ya, kalau infinity absolute-nya. Oke. Ini baca dulu deh. Nah. Oke, yang saya suruh infinity absolute-nya. Itu infinity absolute-nya apa tuh? Harok. Kalau infinity absolute diterjemahkan jadi apa? Killing, ya kan? Berarti di sini fungsinya apa? Kalau infinity absolute. Nah, tadi kan bisa sebagai emphatic, imperatival, contemporary action, complementary. Hah?
Artinya apa? Digunakan bersamaan, ya kan? Bersama dengan perfect atau imperfect untuk menekankan apa? Kejadian yang simultan. Misalnya berjalan dan makan dan ini dan ini. Nah, itu contemporaneous action. Ini sama nggak? Iya. Jadi di sini membantai dan menyembeli, ya kan? Domba-domba. Oke, good. Bantai dan menyembeli, ya. Jadi ada fasa hot dengan rock dua, ya. And killing and slaying and killing. And then ada lagi di situ makan, eating dan drinking, alcohol dan ya tatah itu minum, ya. Fesahot itu eating and drinking. Oke, ini benar sebagai contemporaneous action. Number 2, nomor 2 Pak. Oke, ingatlah dan kuduskan hati sahabat itu kan. Coba baca. Zakor et yom hasabat leka te apa? Leka te so. Oke. Infinity absolute-nya. Oke. Zakor, ya kan? Kemudian ada infinitive construct tuh, ya. Nih, zakor itu apa? Remember, berarti dia fungsinya jadi apa? Imperatif. Nih, ya, nomor 2 ini imperatif form. Benar nggak? Nesti kok bingung-bingung? Hah? Benar? Benar atau salah? Atau belum buat? Benar dan salah, alias bingung. Nomor 3? 6, ya? Ayat? Oke. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Maksudnya apa? Ya, Tuhan ini aneh-aneh. Pergilah, ngerti tapi jangan. Lihatlah tapi jangan menanggap. Ya kayak kalian ini kan. Oke. Nanti diulangi lagi dalam Matius 13 kan. Tuhan ngajarin tapi mereka nggak mau dengar. Ya, ini kan nubuat Yesaya digenapi oleh bangsa Israel. Matius 13 itu. Oke, sekarang kita lihat coba misalnya tadi kaitkan dengan sintaks, ya. Yang pertama ini apa nih? Vayomer berarti verb dulu kan? Normal ini kan? Oke. Nah, lek ini kalau imperatif isinya pergilah. Ya kan? Walk. Pergilah atau berjalanlah. Fa'amarketa itu diterjemahkan apa? NT, ya kan? La'am to this la'am itu la'am hazet to these people. Ya. Miss kalau imperatif here, ya kan? Sama a. Nah, di sini kalau infinitive absolute. Jadi ada imperatif. Lalu infinitive absolute.
Hear and hear. Artinya dengarlah sungguh-sungguh. Bukan dengar dan dengar, maksudnya itu dengarlah sungguh-sungguh. Jadi infinitive absolute-nya berfungsi apa di situ? Hah? Imperatif. Iya, emphatic. Penekanan. Yang lain apa? Hah? Yang lainnya udah lupa ya, karena udah 2 minggu. Emphatic artinya emphasize the verbal meaning. Jadi kalau di sini dia mengemphatic yang mana? Dengar tadi. Ada miss ini, ya kan? Sim mau ini. Baru diikuti absolute, itu buat emphatic. Lalu mana lagi? Faal ta vi no. Itu artinya apa? But do not understand. And then who. Apa itu? C. Rao and C. C and C. Artinya di situ infinitive absolute apa? Emphatic lagi. Dengarlah sungguh-sungguh tadi. Ini lihatlah sungguh-sungguh. Ya. Lalu faal teda'u. Artinya apa? Tetapi tidak mengerti atau tidak menangkap, ya. But do not perceive. Ini kalian ini lihat sungguh-sungguh tetapi tidak mengerti. Dengarnya sih sungguh-sungguh, tapi nggak ngerti. Biasanya tuh kejadiannya tuh banyak di kelas itu. Ya. Saya nambah sini. Ya. Oke. Nomor berikutnya. Ulangan. 5. Ngomongnya kayak di bawah aja. Udahlah, ribala aja lah. Ayo. Oke, coba baca. Samor. Sama-sama. Samor. Haruskah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan kecuali Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada. Oke, samor itu artinya apa? Hah? Di situ call infinity absolute kan? Di situ diterjemahkan apa? You shall diligently. Nah, itu udah di awal itu. You shall diligently. Lalu is run. Artinya call imperfect itu kan, second person masculine plural. It run itu artinya apa? Keep. Oke, at miss sought the commandments, ya, Jehovah of the Lord, Elohim your God. Okay, and then and his testimony. Ya, and his testimonies, okay?
Lalu verb who can. Who can apa itu? And his status. Okay. And then sifat, which is command you. Nah, itu artinya yang diperintahkannya kepadamu. Oke, nah sekarang infinitif absolutnya kan di awal tuh. Artinya apa di sini? Harus you shall diligently. Nah, kamu harusnya diligently dengan tekun gitu ya. Baru berpegang pada perintah-perintah Allah, Allahmu, dan kesaksiannya, ketetapannya yang diperintahkannya kepadamu. Oke, apa di situ? Emphatic, imperatif, contemporaneous, complementary. Emphatic? No. Complementary. Jadi dia bersifat melengkapi. Tadi apa? Melengkapi apa? Melengkapi? Iya, melengkapi tadi ini. Menjaga itu. Oke. Bentar ya. Infinitive absolute. Complementary ya. Ya. Berikutnya nomor Ribala. Disuruh gambar. Oke. Tetaplah, ingatlah, dan kudus hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Coba baca. Tamor, et, yom, Sabat, lekadesu, kaaser, siveka, Yehova, Eloheka. Ulangi. Tamor, Oke. Nggak lulus ini kalian bacanya. 1 semester lagi ya. Tamor artinya apa? Di situ observe ya kan? At Yom HaSabat. The Sabbath day. Lekadesu apa? To keep it. Ya. Kaasu Kaaser, sorry. S ya. Lekadesu it holy, sorry. Kaaser artinya S. Lalu jika as jika Yehova as the Lord commanded Eloheka. Yehova Eloheka as the Lord your God. Jika itu artinya commanded you. Ya. Oke, infinitive absolute-nya mana? Artinya apa di situ? Fungsinya complementary, contemporaneous, imperatif. Ya, ini baru imperatif.
Nah, ini kok udah ada di sini. Observe the Sabbath day ya. Oke, cuma ayatnya bukan itu. Ini ya, sama di 12. Oke, salah buka terus. Nih ya. Sekarang partisiple ya. Nomor 1 apa? Partisiple apa? Kejadian berapa? Kejadian 3:8. Oke, relasi. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Gitu ya. Alright. Coba baca dulu. Faiz meu et kol Oke. Nah, misalnya saya tanya, apa ini? Faiz meu et kol. And they hear the sound. And they heard the sound. Yehovah Elohim of the Lord God. Ya kan? Lalu di sini baru muncul partisiple-nya. Ya kan? Mishalek. Artinya walking. Ya kan? Baru bagan in the garden. Lalu le rot in the cool hayom of the day, ya kan? And then Faiz hakem habe Faiz habe and ya, itu apa itu? And the man ya. Ha Adam ya sama ya. And the man maksudnya Ha Adam itu. And Faiz and his wife ya. Lalu Miss themselves ya. Yehovah Elohim from the presence of the Lord ya. Lalu Beten among ya kan. Lalu at Hagan. Iya, at Hagan itu the trees of the garden. Atau di antara pohon-pohon taman itu. Oke, yang saya tanyakan walking ya, berjalan. Nih, Hipael participle maskulin singular. Nah, partisiple apa itu? Allah yang berjalan. Hah? Atributif. Apa saja dari situ? Predikat, substantif, predikat, atributif. Yang mana? Atributif. Seperti ini ya. Tuhan Allah yang berjalan ya. Yang walking, yang berjalan-jalan. Jadi kalian yang salah bikin apa?
Oke. Nomor 2 Pak. Oke, ayat 14 ya. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjala dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Oke, coba baca lagi. Sama-sama ya. Vayomer. Oke, Vayomer artinya apa? And okay, Yehovah Elohim. Okay, the Lord God. El-Hanaham Has. Hanahas to the servant. Ki Has Asita. Huh? You have done. Okay. Job. This. Lalu rule. Curse. Di curse itu kau pasif partisipal ya. Curse atah are you ya kan? Curse are you. Mikol habe hatam. Above all the cattle. Lalu Mikol and above. Hayah apa? Hayah hasadim. Hasadi. All wild animals ya. Alge honeka. Open your belly. Lalu helek. You shall go apart and thus hoakal. Apa? You shall eat. Al yemi ha apa ini? Hayekah. All the days of your life. Oke, partisipalnya yang mana? Di curse ya. Kal pasif, partisipal, masculine singular absolut. Oke, di sini arul berarti partisipal apa? Apa? Atributif. Because you have done this, arul are you. You are cursed. Kamu dikutuk, itu predikatif. Kan you are cursed. Atau curse are you. Ini kan dia dibalik dari depan ya. Curse are you berarti ini kan Tapi bukannya kalau curse are you kan Pak? Iya. Bukannya jadi kayak kalimat nih. Bukan, ini penegasan. Dia tindakan ke depan kan.
terkutuklah kamu. Artinya kamu terkutuk maksudnya. Tapi terkutuknya dipindahkan ke depan untuk penegasan tadi. Tapi ini kan tetap posisinya dari you, ya kan? Oke, nomor 3. Ulangan 19 ayat 17. 19-17 ya. Maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Oke, coba baca. Oke. Fa'amadil artinya apa itu? Fa'amadu and atau then di situ? Hah? Apa? Call of consecutive perfect. Kata kerjanya apa di situ? Sini ha'a nasim. Apa? To atau both parties. Ya. Aser lahem. Artinya apa? To the dispute, ya. Jadi tadi itu shall appear, ya. Muncul. Ya, kata kerjanya tadi itu apa? Muncul. Then harif lepene Yehovah, before the Lord. Lepene before hakahanim, the priest. Lalu and the judges, ya, aser who are who are in the itu aja ya. Bayahim in those days, ya, hahem office, okay. In those days, in office itu bahaya, ya. Nah, partisipannya mana? Jadi partisipannya jadi apa itu? Substantif. Ya. Jadi kata benda kan, menghakimi jadi hakim-hakim. Oke, nomor 9 ayat 6. Oke, coba baca. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke, coba baca. Sopek, dam, ha-adam, ba-adam, damo, isapek, ki, oke, Elohim, asah, et, ha-adam. Kalau saya tanya misalnya sopek dam ha-adam itu artinya apa?
Iya, whoever shed the blood of man. Lalu ba Adam kam damo. By man shall his blood be shed, ya. Yisapek, yishat, artinya ditumpahkan, tertumpah. And then key 4, ya. Lalu Beshalem Elohim and God made, ya. Beshalem itu artinya image, God image, asah membuat, ya kan? Jadi alam membuat Adam itu menurut gambarnya, asah itu menciptakan, artinya membuat. Ini lebih kepada kayak prosesnya. Kalau menciptakan yang firman gitu ya. Ini pakai kata asah itu lebih kepada kayak ya ala berproses gitu ya. Apa ya, lebih kepada kayak ya dengan tangannya lah membuat gitu. Asah. Tidak pakai kata bara ya. Oke, partisipalnya mana? Ini ya. Yang pertama dulu, apa? To pour. Berarti ini partisipal sebagai apa? Menumpahkan, ya kan? Partisipal sebagai? No. What? But atributif bukan, ya kan? Predikatif, substantif, bukan semua ini. Ya ini tambahan sih ya, memang di sini. Ya, ini partisip sebagai kata kerja. Verbal. Bukan, atributif kata sifat. Ya, ini partisip sebagai verbal. Maksudnya dia menjadi verba pada umumnya, jadi kata kerja. Satu lagi ada nggak di sini? Enggak ya? Whoever sends the blood. Oh, enggak. No. Ini salah. Substantif ya. Karena di situ ada kata whoever, kan? Siapapun yang menumpahkan, siapapun si penumpah ya, siapapun yang menumpah. Kata kerjanya memang menumpah darah, tapi diartikan jadi substantif orangnya. Jadi si penumpah darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Alright, substantif ya. Oke, next. 50.
51. Ayat 1. Oke. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Oke. Apa baca? Miss Sim-u. Oke. Misu ini kalau imperatif artinya hearken, ya, dengarlah, elah, to me, ya kan? Lalu DP, you who pursue, lalu si dek, deliverance, ya. Terus mebakeshe, you who seek, Yehovah, habitu, to look, di sini look, ya. El sur, to the rock. Lalu Husabe, apa? From which you were hewn, ya. And then for L, Miss Bam, get back. And to the quarry bar, iya, time you were dig. Nah, ini jelas dah partisipannya apa? Dengarkanku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. And then di sini pursue, kamu yang mengejar, ya kan? Substantif, ya. Kamu yang melihat. Substantif dong. Kayak tadi. Ada lagi? Ada lagi. Oh iya, hari ini ya. Apa? Tugas akhir. Siapa tahu kami divaksin lagi